Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Febrianti, NIM 122110009. Saya berasal dari kelas A Siang semester 6, Prodi PPKN, Dikip PGRI Pontianak. Baiklah, saya akan memaparkan jawaban ITS hubungan internasional saya. Yang pertama yaitu jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global. Jadi definisi hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara aktor-aktor di panggung global, termasuk negara-negara, organisasi internasional, perusahaan, multinasional, dan aktor non-negara lainnya. Bidang ini mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan luar negeri dirumuskan, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana kerjasama internasional dapat dibangun dan dipertahankan. Selanjutnya yaitu 3 aktor utama dalam hubungan internasional. Yang pertama yaitu negara. Jadi peran negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, memiliki kedaulatan atas wilayahnya dan bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri serta keamanan nasionalnya. Negara-negara berinteraksi melalui diplomasi, perdagangan, aliansi militer, dan partisipasi dalam organisasi internasional. Selanjutnya dinamika politik globalnya, yaitu negara-negara mempengaruhi dinamika global melalui kebijakan luar negeri mereka, perjanjian internasional, serta partisipasi dalam konflik dan kerjasama multilateral. Contohnya yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memiliki dampak signifikan pada politik global. Yang kedua yaitu organisasi internasional, di mana peran organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan NATO memainkan peran penting dalam mengatur hubungan internasional dan memfasilitasi kerjasama antar negara-negara. Dinamika politik global yaitu organisasi-organisasi ini menyediakan platform untuk negosiasi, resolusi konflik, dan pengembangan kebijakan global. Jadi mereka membantu menjaga perdamaian, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan mendorong standar internasional dalam berbagai isu seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Aktor yang ketiga yaitu aktor non-negara. Jadi peran aktor non-negara mencakup perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintahan, dan kelompok teroris atau pemberontak. Mereka berperan dalam mempengaruhi kebijakan, memberikan bantuan kemanusiaan, atau menimbulkan tantangan keamanan. Dinamika politik globalnya, perusahaan multinasional dapat mempengaruhi ekonomi global dan kebijakan perdagangan melalui investasi dan operasi internasional mereka. NGO seperti Amnesty International dan Greenpeace memainkan peran dalam advokasi dan pembentukan kebijakan global terkait hak asasi manusia dan lingkungan. Kelompok teroris seperti ISIS mempengaruhi stabilitas dan keamanan. Seperti keamanan dan internasional melalui aksi kekerasan dan terorisme. Jadi ketiga aktor ini, negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara saling berinteraksi dalam berbagai cara yang kompleks, membentuk dan dipengaruhi oleh dinamika politik global. Negara tetap menjadi aktor dominan, tapi organisasi internasional dan aktor non-negara semakin penting dalam menangani isu-isu global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Oke, baik, selanjutnya yaitu soal yang kedua, bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional, bagaimana masing-masing teori menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antar negara. Jadi perbandingan dan kontrasti teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional, yaitu teori realisme. Yang pertama, pandangan besar.
Realisme terfokus pada pandangan bahwa dalam sistem internasional anarkis, artinya tidak ada otoritas pusat yang dapat mengatur pelaku negara. Jadi negara dianggap sebagai aktor utama dari rasional yang selalu mengejar kepentingan nasional mereka. Jadi terutama keamanan dan kelangsungan hidup. Yang kedua, penyebab konflik. Konflik terjadi karena negara-negara selalu mencari kekuasaan dan keamanan dalam lingkungan internasional yang penuh ketidakpastian. Terus selanjutnya kompetisi untuk sumber daya yang terbatas dan kekhawatiran tentang ancaman dari negara lain memicu konflik. Realisme menganggap bahwa konflik adalah keadaan alamiah dalam hubungan internasional karena struktur anarkis sistem internasional dan sifat manusia yang cenderung agresif. Yang ketiga yaitu kerjasama antar negara sulit dicapai dan bersifat sementara, seringkali dilakukan untuk menyeimbangkan kekuatan atau balance of power dan menghindari dominasi oleh negara lain. Selanjutnya, aliansi militer seperti NATO dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan kolektif melawan ancaman bersama. Selanjutnya, teori liberalisme. Yang pertama yaitu pandangan dasar. Liberalisme menekankan pentingnya kerjasama internasional, institusi global, dan hukum internasional. Negara bukan satu-satunya aktor penting organisasi internasional. NGO dari aktor non-negara lainnya juga memainkan peran signifikan. Yang kedua yaitu penyebab konflik. Konflik disebabkan oleh kurangnya komunikasi, salah persepsi, dan kegagalan institusi internasional dalam mengelola hubungan antar negara. Liberalisme percaya bahwa konflik bukanlah sesuatu yang tidak terelakkan dan dapat diminimalisir melalui peningkatan komunikasi, perdagangan, dan integrasi internasional. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama lebih mungkin terjadi jika negara memiliki kepentingan bersama dan saling ketergantungan ekonomi. Institusi internasional seperti PBB, WTO, dan IMF membantu menciptakan aturan dan norma yang mendorong kerjasama dan mengurangi potensi konflik. Teori ini menekankan pentingnya demokrasi dan perdagangan bebas sebagai cara untuk menciptakan hubungan internasional yang lebih damai dan stabil. Di mana kesimpulannya yaitu realisme memandang dunia sebagai arena persaingan kekuasaan di mana negara-negara berusaha memaksimalkan kekuatan mereka dalam sistem anarkis. Sehingga konflik dianggap alami dan kerjasama sulit dicapai. Selanjutnya, liberalisme melihat potensi kerjasama yang lebih besar melalui institusi internasional, hukum, dan interaksi ekonomi yang saling mengungkapkan dengan anggapan bahwa konflik dapat diminimalisir dan diatur melalui integrasi dan intervensi. Jadi perbedaan utama antara kedua teori ini terletak pada pandangan mereka tentang sifat dasar sistem internasional dan kemampuan negara-negara untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Baiklah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional dan berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Jadi dampak yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama, peningkatan kerjasama ekonomi. Contohnya perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA yang telah meningkatkan perdagangan dan investasi antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kerjasama ekonomi yang lebih erat ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Globalisasi mendorong negara-negara untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat, mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan standar hidup. Yang kedua yaitu penyebaran teknologi dan informasi, contohnya adopsi teknologi digital dan internet yang cepat di seluruh dunia. Globalisasi memungkinkan transfer teknologi dari negara maju ke
ke negara berkembang, mempercepat inovasi dan modernisasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan industri. Dampak positif yang ketiga yaitu peningkatan pertukaran budaya. Contohnya penyebaran budaya POP seperti film Hollywood, musik K-pop, dan anime Jepang yang telah mendapatkan penggemar di seluruh dunia. Globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih intensif, meningkatkan pemahaman antar budaya, dan memperkaya kehidupan sosial dan di berbagai negara. Dampak negatifnya yaitu satu, ketidaksetaraan ekonomi. Contohnya kesenjangan antara negara kaya dan miskin yang semakin lebar. Meskipun ekonomi global tumbuh, manfaatnya tidak selalu dirasakan secara merata. Misalnya banyak negara di Afrika Sahara masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi meskipun ada pertumbuhan ekonomi global. Globalisasi dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, baik di dalam maupun antar negara, karena keuntungan seringkali lebih banyak dinikmati oleh negara-negara maju dan kelompok elit. Yang kedua, hilangnya kedaulatan nasional. Contohnya krisis ekonomi di Yunani yang menyebabkan negara tersebut terus menerima bantuan dari Uni Eropa dan IMF dengan syarat-syarat ketat yang mempengaruhi kebijakan domestiknya. Globalisasi dapat mengurangi kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan ekonominya sendiri karena tekanan dari lembaga keuangan internasional dan pasar global. Yang ketiga yaitu penyebaran cepat krisis ekonomi dan penyakit. Contohnya yaitu krisis keuangan global pada tahun 2008 yang dimulai di Amerika Serikat dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, mempengaruhi hampir semua negara dengan resesi dan penurunan ekonomi. Globalisasi ekonomi membuat negara-negara saling terhubung secara finansial sehingga krisis di satu negara dapat dengan cepat menyebar di negara lain. Selain itu juga globalisasi memfasilitasi penyebaran penyakit. Krisis di satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain. Selain itu, globalisasi juga memfasilitasi penyebaran penyakit seperti pandemi COVID-19 yang menyebar dengan cepat melalui perjalanan internasional. Jadi, globalisasi ini membawa berbagai dampak positif seperti peningkatan kerjasama ekonomi, penyebaran teknologi, dan pertukaran budaya, namun juga memiliki dampak negatif seperti ketidaksetaraan ekonomi, hilangnya kedaulatan nasional, dan penyebaran cepat krisis serta penyakit. Setiap negara harus menavigasi manfaat dan tantangan ini untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasikan kerugian dan globalisasi. Terus selanjutnya soal keempat yaitu apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Jadi peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional, diplomasi adalah alat utama dalam hubungan internasional yang digunakan untuk mengelola hubungan antara negara dan aktor internasional lainnya melalui negosiasi, dialog, dan kerjasama. Peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional sangat krusial, dan berikut adalah beberapa aspek penting perannya. Yang pertama yaitu negosiasi dan dialog. Diplomasi kemungkinan negara-negara untuk berkomunikasi secara langsung atau melalui pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan dan menghindari eskalasi menjadi konflik bersenjata. Contohnya perjanjian Camp David tahun 1978 antara Mesir dan Israel. Yang kedua, mediasi dan arbitrasi. Pihak ketiga seringkali dilibatkan dalam proses diplomatik untuk membantu menyelesaikan konflik. Mediasi dilakukan dengan bantuan pihak untuk mencapai
kesepakatan, sementara itu melibatkan penyelesaian konflik berdasarkan keputusan pihak ketiga. Contohnya, peran Norwegia dalam mediasi kesepakatan perdamaian Oslo Accord antara Israel dan Palestina pada awal 1990-an. Meskipun perdamaian penuh belum tercapai, Oslo Accord berhasil menciptakan dialog dan kesepakatan sementara yang penting antara kedua pihak. Yang ketiga yaitu perjanjian dan traktat. Melalui diplomasi, negara-negara dapat menandatangani perjanjian dan traktat yang mengatur berbagai isu termasuk batas wilayah, perdagangan, hak asasi manusia, dan perlindungan yang dapat mengurangi potensi konflik. Contohnya yaitu perjanjian penuncutan senjata INF. Yang keempat, diplomasi preventif. Ini melibatkan upaya proaktif untuk mencegah konflik sebelum mereka terjadi dengan mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab ketegangan. Contohnya yaitu inisiatif ASEAN untuk mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan melalui deklarasi tentang perilaku para pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002. Kasus diplomasi yang berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Yang pertama, proses perdamaian Irlandia Utara. Yang kedua yaitu perjanjian damai dan Dayton. Jadi diplomasi memainkan peran yang tidak tergantikan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional melalui negosiasi, mediasi, dan penandatanganan perjanjian. Diplomasi membantu mengurangi ketegangan, membangun kepercayaan, dan menciptakan kerangka kerja untuk perdamaian yang berkelanjutan. Baiklah, untuk selanjutnya soal nomor 5, di mana analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global. Sebutkan 3 organisasi yang terlibat dan bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini. Jadi peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global, ini organisasi internasional itu memainkan peran kunci dalam mengordinasikan upaya global untuk menangani perubahan iklim melalui pembentukan kebijakan, fasilitas kerjasama antar negara, dan penyediaan platform untuk negosiasi serta implementasi tindakan terkait iklim. Berikut ini adalah 3 organisasi internasional yang terlibat secara signifikan dan kontribusi mereka dalam mengatasi perubahan iklim. Yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Program Lingkungan Hidup PBB. Kontribusinya yaitu memimpin upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengembangkan dan mempromosikan kebijakan lingkungan berkelanjutan. Mereka memberikan penilaian ilmiah yang penting, mendukung negosiasi internasional, dan membantu negara-negara dalam merancang serta mengimplementasikan strategi iklim. Contohnya yaitu UNEP berperan dalam penyusunan laporan penilaian lingkungan global yang memberikan data dan analisis ilmiah yang diperlukan untuk memahami dampak perubahan iklim dan merumuskan kebijakan yang efektif. Selain itu juga UNEP juga mendukung proyek-proyek iklim di negara berkembang melalui program adaptasi dan program kemitraan untuk aksi lingkungan. Yang kedua yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Kontribusi IPCC menyediakan penilaian ilmiah komprehensif mengenai perubahan iklim, dampaknya, dan strategi mitigasi serta adaptasi. Laporan IPCC menjadi dasar bagi kebijakan iklim global dan negosiasi internasional. Contoh tindakannya yaitu laporan penilaian kelima dan laporan penilaian ke-6 dari IPCC telah memberikan panduan ilmiah yang kuat tentang urgensi tindakan terhadap perubahan iklim, membantu memfasilitasi perjanjian Paris 2015. Laporan-laporan ini membantu memfasilitasi perjanjian Paris, memberikan bukti ilmiah yang tak terbantahkan tentang penyebab perubahan iklim dan rekomendasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga yaitu Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC. Kontribusinya yaitu UNFCCC adalah platform utama bagi
negosiasi global tentang perubahan iklim. Mereka mengordinasikan konferensi para pihak atau COP di mana di negara-negara berkumpul untuk menyepakati langkah-langkah kolektif guna mengatasi perubahan iklim. Contoh tindakannya yaitu UNFCCC memfasilitasi Perjanjian Paris 2015 yang merupakan kesepakatan global untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dan berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. Selain itu, UNFCCC juga mengawasi implementasi mekanisme pendanaan iklim seperti Green Climate Fund atau GCF yang mendukung proyek-proyek mitigasi dan adaptasi di negara berkembang. Jadi analisisnya itu satu pembentukan kebijakan dan perjanjian internasional di mana organisasi seperti UNFCCC memainkan peran kunci dalam merancang kebijakan internasional yang mengikat. Yang kedua, menyediakan data dan penelitian ilmiah, di mana IPCC memberikan dasar ilmiah yang penting melalui laporan penilaiannya yang komprehensif. Yang ketiga, dukungan teknis dan keuangan. UNEP dan UNFCCC menyediakan bantuan teknis dan finansial bagi negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan strategi mitigasi dan adaptasi. Jadi, organisasi internasional seperti UNEP, IPCC, dan UNFCCC berperan esensial dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Mereka memfasilitasi pembentukan kebijakan internasional, menyediakan data ilmiah yang krusial, dan memberikan dukungan teknis serta finansial untuk tindakan iklim melalui kerjasama dan koordinasi yang dipimpin oleh organisasi-organisasi ini. Kemudian komunitas internasional dapat lebih efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadaptasi dampak perubahan iklim. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.